Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, alhamdulillah. Jadi sehat semua ya. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit, tidak ada yang berhalangan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan sehingga kita bisa nyaman untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita memulai, saya berdoa tadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini baik, bermanfaat. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Berapa orang? Dua orang ya? Tiga orang. Itu ya alfa keterangannya pas sakit gimana? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan macam apa ya? Ya, tiga orang. Empat orang. Baik. Lebih hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi kita menyanyikan lagu kebangsaan itu, Bapak harapkan anak-anak sekalian berdiri. 2, 3. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, jadi siapa yang masih ingat pembelajaran sebelum ini yang sudah kita pelajari yang minggu yang lalu? Apa? Alhamdulillah masih ingat. Al-Quran dan Sunnah sebagai itu mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang tercantum disampaikan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dicatat, dicantumkan di dalam kitab yang dinamakan kitab Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terus kita masuk kepada pembelajaran kita yang bab selanjutnya, yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Ya. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini di dalam bab meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Pertama, tujuan pembelajaran kita, tolong dibacakan ketua kelas.
Siswa dapat memahami makna nama dan sifat Allah, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Nah, itu tujuan pertama kita pembelajaran di bab 2 ini. Siswa dapat memahami makna nama dan sifat Allah seperti Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, coba anak kami yang wakil kelas baca. Siswa mampu menjelaskan pentingnya meneladani sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu siswa mampu menjelaskan pentingnya meneladani sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang ketiga, mau minta dari cewek. Silakan dibaca, tolong. Dia dibaca. Siswa dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sifat Allah untuk membentuk karakter yang baik. Nah, tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu siswa dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sifat Allah untuk membentuk karakter yang baik. Yang baik itu tujuan pembelajaran kita. Apa dari tujuan pembelajaran itu yang kita bahas? Asmaul Husna, meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nama dan sifat Allah tercantum di dalam Al-Quran. Di situ ada yang disebut dengan Asmaul Husna. Berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Nah, yang kita bahas pada saat ini 4 sifat, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi untuk pendahulunya, pentingnya mengenal dan meneladani nama serta sifat Allah. Ya, sifat Allah sebagai pedoman hidup untuk membangun karakter yang baik. Jadi kita berpegang teguh kepada sifat Allah, mempelajari sifat Allah. Insya Allah, ya, kita akan bisa dijadikan pedoman hidup. Pentingnya kita meneladani nama dan sifat Allah itu yang berjumlah 99. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Kata Allah, dan Allah memiliki asmaul husna. Arti dari asmaul husna itu apa? Nama-nama yang terbaik atau nama-nama yang indah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna tersebut. Nah, jadi permohonan kita dengan menyebut nama asmaul husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan arti dari nama-nama tersebut. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Itu dalil tentang Asmaul Husna tersebut. Jadi Asmaul Husna ini di dalam bab pembelajaran kita terdapat 4 apa tadi? Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Jadi pembahasan kita yang pertama yaitu Al-Alim. Ya, Al-Alim artinya Maha mengetahui. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Makna dari mengetahui itu, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tercantum di dalam ayat Al-Quran, di dalam surah Al-Mujadilah ayat 7. Tolong bacakan, siapa yang mau baca? Ya, silakan Pak Ketua. Ketua baca. Dan Dia Maha mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Nah, ini dalil Allah mempunyai sifat Al-Alim.
Dan dalam surah Al-Mujadilah itu dia maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya kita untuk mengimani al-alim ini menjadikan pribadi yang suka belajar, berusaha memahami kondisi orang lain. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, al-khabir. Siapa tahu arti al-khabir? Maha mengetahui secara artinya Allah mengetahui segala sesuatu yang detail. Ya, Allah itu maha mengetahui, bukan sekedar tahu seperti apa yang kita lihat, apa yang kita pengetahuan kita. Allah lebih daripada itu. Bahkan Allah itu tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Itu menunjukkan untuk menjaga kejujuran, untuk menjaga integritas, dan selalu introspeksi diri, untuk memperbaiki diri. Yakin dimanapun berada, walaupun tidak ada orang yang melihat, kita yakin Allah tahu apa yang kita lakukan. Ketiga, itu al-sami, artinya maha mendengar. Maha mendengar ini Allah maha mendengar segala ucapan, doa dan niat. Ya, apapun ucapan kita, apapun doa kita, apapun niat kita, Allah maha mendengar daripada itu. Pendengaran Allah jauh lebih luas daripada pendengaran kita. Pendengaran kita paling dari sini sampai ke kantor atau sampai ke kantin masih dengar suara orang. Tapi Allah tak dengar suara di sini, dengar suara yang ada di tempat itu maha pendengarnya Allah. Maknanya dari situ, untuk apa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk meningkatkan kesabaran dalam mengerjakan, mendengarkan orang lain, dan berdoa dengan penuh keyakinan. Baik, yang ketiga, yang keempat, yaitu al-basir, artinya maha melihat. Makna dari maha melihat tersebut, Allah melihat segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Tercantum di dalam Al-Quran ayat berapa? Al-Hujurat ayat 8. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Indikasinya yang bisa kita aplikasikan apa? Berbuat baik meski tak terlihat orang lain. Yang kedua, menjaga diri dari maksiat. Kalau ini sudah kita imani, 4 saja loh. Dari 99 nama tadi, 4 yang kita pahami, insya Allah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah akan membuat jalan hidup kita menjadi lurus, menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bapak minta, ini ada tugas, kita dijadikan 4 kelompok. Silakan dibagi 4 kelompok. Yang di depan dibagi. Dan kita gitu. Tuh, 2 gitu. Silakan jadi 4 kelompok. Tugas kalian setelah dibagikan kelompok, ya, terjadi 4 kelompok. Tadi kan sudah membagikan kelompok 1 al-alim, kelompok 2 al
kelompok 3 As-Sami, kelompok 4 Al-Basir. Silakan kalian buat di situ tentang pengertian dari Asmaul Husna tersebut yang kalian sudah Bapak bagikan tadi. Silakan dikerjakan. Jadi pengertian al-khabirnya apa? Ada yang tahu? Biasanya al-khabir itu memberitahu ya. Bersama-sama. Baik, anak-anak sekalian. Sekarang kita masuk kepada perencanaan proyek ya tentang Asmaul Husna tersebut yang kita bahas tadi. 4 Asmaul Husna yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Jadi tugas kalian buatlah poster tentang Asmaul Husna per kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan per kelompok masing-masing. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja yang sudah didiskusikan bersama-sama. Untuk pengertian al-asma al-husna, kami memilih al-khabir. Al-khabir artinya adalah maha mengetahui secara mendalam, atau kita sebagai orang yang beriman harus menyadari bahwa setiap apa yang terbesit di pikiran ataupun yang terbesit di dalam hati, yakinkanlah Allah Maha mengetahui. Adapun contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga kejujuran dan integritas dan selalu introspeksi diri sendiri. Terima kasih dan sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pengertian dari asami. Asami artinya maha mendengar, yaitu kita harus menyadari bahwa setiap ucapan kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kesabaran dalam mendengarkan orang lain. 2. Berada dengan berdoa dengan penuh keyakinan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasikan hasil dari kerja kalian berkelompok. Jadi kita ada baiknya es briefing dulu. Tepuk semangat. Sesudah masing-masing kelompok tampil ke depan tadi, dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, pertama meneladani sifat Allah, membimbing kita menjadi hamba yang benar. Ya. Yang kedua, kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu menjadikan Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berbuat baik karena Allah berbuat baiklah. Berbuatlah baik karena
karena Allah Maha mengetahui apa yang kamu berbuat. Itu sebagai kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini. Setelah kita menyimpulkan ini, Bapak ingin bertanya, bagaimana perasaan anak-anak ketika selesai belajar tadi? Baik. Alhamdulillah. Berarti mengerti ya? Mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Jadi sebagai penutup, sebelum kita tutup kegiatan atau pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembacaan suratul Fatihah kita bisa menjadikan ilmu yang kita tuntut hari ini bermanfaat untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat. Apapun pembelajaran kita hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan bisa membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Salah dan benarnya itu mutlak, benarnya mutlak datang daripada Allah, salahnya datang dari pribadi Bapak sendiri. Jadi Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.